Halo guys, kembali lagi di Plata E Channel. Dan kali ini karena banyak banget yang WA dan saya nggak bisa jawab satu persatu, ini akan saya pandu detail dari nol koneksi CCTV V380 ya, dengan berbagai cara karena ada beberapa metode ya, baik manual, scan kode maupun otomatis. Nah, kali ini kita akan bahas ya semuanya dari nol, saya dari nol juga. Nah, sebelum kita mulai menggunakan atau men-setting ini, pertama kali kita harus download ini ya, CCTV V380 ataupun 380 Pro itu sama. Nah, kita download, kemudian pertama kali ini ya, read and agree, kemudian kita izinkan, kita download dulu ya nanti ya tadi ya. Nah, nanti kita akan koneksi baik secara online maupun offline. Pertama kita akan daftar dulu aplikasinya, jangan lupa. Kalau kita offline tanpa daftar bisa, tapi kalau kita online kita harus daftar dulu. Oke, kita try now. Nah, di sini kita akan daftar dulu. Nah, proses daftarnya bagaimana? Di sini ada register ya. Ini kamu klik di register. Nah, di sini di register ini ada, ini pakai mobile, itu pakai nomor HP. Kalau yang bawah pakai email ya. Jadi pertama ini saya akan coba pakai mobile dulu ya, pakai nomor HP aja. Untuk nomor HP kita cek ya, apakah Indonesia sudah ada, dan ternyata di Indonesia itu belum ada, jadi daftarnya harus pakai email. Oke, kita back kembali, kemudian kita daftar pakai email. Pertama kita akan pilih negaranya dulu, udah pilihlah Asia. Oke, kemudian kita masukkan email kita dan kita dapat verify dengan cara memencet di verify kode. Oke, memencet verify kode maka akan dapat email seperti ini ya, your verification 336585. Kita masukkan saja 336585, kemudian kita pencet next ya, di bawah ada next, sorry. Kemudian di sini kita akan setting password baru. Nah, passwordnya nggak harus sama, terserah kita. Dalam menentukan password itu perlu diingat ya, usahakan ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka, dan seperti atau tanda pentung atau apa itu ya, biar diterima. Kemudian, nah ini sudah selesai ya, kemudian saya save saja. Nah, ini saya sudah selesai mendaftarnya, tinggal saya login dulu sebelum koneksi ke CCTV itu. Nah, ini coba saya login ya dengan memasukkan email dan passwordnya, kemudian saya ketik login, maka saya otomatis akan login. Nah, ini belum ada device yang masuk di sini. Nanti kita akan coba koneksikan dengan berbagai cara. Oke, sebelum itu ini kita taruh dulu karena ini udah selesai. Kemudian ini kita colokkan ke listrik. Sebelum kita colokkan ke listrik, kita bisa memasang memori ataupun nanti juga enggak masalah. Oke, kita colokkan ke listrik dan kita tunggu sebentar. Ini pakai chargernya bawaan HP apapun bisa ya. Nah, ini di sana itu ada lampu warna merah itu dari lubang kan kelihatan tuh. Kalau seperti itu berarti dia nyala. Nah, ini kita nggak tahu sebelumnya tadi apa dipakai apa belum. Kita reset, kita tekan 5 detik di sini ya. 1 2 3 4 5. Nah, dia ada pesan restore default apa itu setting gitu ya, pokoknya bahasa Inggris. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau dia sudah access point ready, kita kembali ke sini. Nah, di sini baru kita akan koneksikan. Di sini ada beberapa teman itu yang subscriber itu yang bilang nggak bisa koneksi error. Itu masalahnya hanya satu sebenarnya. Jarak antara CCTV ini dengan modem itu terlalu jauh atau terhalang tembok yang tidak ada lubangnya. Kalau seperti itu nggak akan bisa, walaupun dari HP didetek HPTV-nya itu sinyalnya penuh, dari sini nggak bisa. Ini sinyalnya lemah banget. Jadi usahakan jaraknya dengan modem tidak terlalu jauh atau tidak terhalang dengan tembok. Ini misal dulu modem saya taruh di dalam rumah, kemudian CCTV di pojok luar rumah sana. Karena pintu tertutup, semua tertutup, nggak ada ruang, nggak ada lubang, maka dia tidak akan bisa terkonek ya, error terus. Nah, bagaimana lalu koneksinya? Koneksinya sebenarnya mudah banget ya. Ini pakai yang mana aja bisa, pakai yang plus ini juga pasti bisa, pakai aplikasi Pro maupun biasa bisa. Ini pakai yang add kamera atau ini, itu juga
bisa. Nah, di sini pertama saya akan pilih koneksi dulu yang tanpa internet, karena dari teman-teman masih ada yang tidak punya internet atau wifi di rumahnya. Nanti setelah koneksi ini nanti akan saya praktekkan bagaimana cara koneksi langsung ke internet. Nah, oke, pertama kali untuk koneksi tanpa internet kita anggap saja nggak punya wifi ya. Jadi wifi-nya saya lupakan dulu ini. Jadi kita nggak punya wifi. Lupakan jaringan. Oke, kita nggak punya wifi. Di sini cuman ada ini. Jadi saya konekkan dulu ke sini. Nah, ini kan sudah connect posisi ya. Kalau sudah connect seperti ini, maka dari sini kita bisa tap ini ataupun juga ini, terserah yang mau mana. Ini bisa. Kemudian pakai ini ya, 4G smart kamera ini ya. Klik sini, kemudian dia akan nyekan dan kita akan scan di CCTV-nya. Mana tuh? Nah, itu sudah terscan nomor CCTV-nya, kemudian kita confirm dan kita finish. Maka CCTV ini sudah bisa kita gunakan. Nah, pertama kali kita harus set password. Oke, kita set password. Ini passwordnya untuk login ke CCTV ya. Nah, ketika sudah saya set password seperti ini, kemudian jangan lupa ya, passwordnya awalnya huruf depan, huruf besar ya. Jadi kasih satu huruf besar. Nah, ini contoh saja. Ini contoh password ya, Pinang 123. Kemudian kita confirm. Nah, setelah kita confirm, otomatis kita simpan aja. Nah, ini sudah terkonek dan ini bisa digunakan. Kita klik saja dan itu, nah itu CCTV-nya bisa kita gunakan. Nah, ini saya taruh di sini. Kemudian saya coba ini ke bawah, ini ke atas, kemudian ini ke bawah. Nah, itu ke bawah, kemudian ke samping. Ini udah bisa ya. Nah, kalau koneksi seperti ini, itu bisanya hanya dilihat sekitar jaraknya 10 meter saja. Kalau mau ngelihat caranya, itu wifi kita koneksikan dulu ke sini. Jadi kita klik wifi lama gini, nanti muncul ini, kita konekkan. Setelah itu baru kita buka dari sini. Itu bisa ya. Jadi itu cara offline-nya. Nah, kemudian dari offline ini mau ke online bagaimana? Nah, caranya gampang sekali. Dari menu ini kita back dulu, di menu home ya. Di menu home kita back dulu, kemudian kita pencet setting. Nah, setelah setting ini ada network ya, network. Kita klik aja di network. Nah, di sini kan cuma ada pilihan ini. Ini yang wifi station mode. Kita klik saja. Kemudian kita cari wifi mana yang mau dikonekkan ke sini. Ini saya klik di sini dan dia akan mencari sampai dia ketemu beberapa sinyal wifi yang kuat menurutnya. Nah, ini ada 3 yang kuat di sini ya. Oke, di sini akan saya konekkan di ini ya. Ngiklik sono aja mandek. Nah, di sini password wifi-nya. Oke, saya kasih ini password wifi-nya. Kemudian kita save. Otomatis dia akan connecting. Dan nanti setelah dia ada pesan connected, maka dia akan terkoneksi dan kita bisa lihat dari manapun itu bisa. Tapi syaratnya ini jangan jauh dari modem. Kalau ini terlalu jauh dari modem, sekali lagi dia pasti akan error. Oke, kita connect dulu ke wifi karena saya belum connect ke wifi tadi ya, saya lupakan. Kita connect dulu. HP saya sudah connect ke wifi. Dia sudah connected. Di sini kok tulisannya offline, tinggal kita pencet, tahan, kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah aja, gini. Maka dia sudah tulisannya LAN online. Nah, ini sudah pakai wifi ya. Contohnya wifi saya matikan ini ya. Saya nggak pakai wifi karena saya ada paketan. Nah, paketan saya habis. Coba saya buka. Nah, bisa ternyata paketan saya masih. Nah, ini saya nggak pakai wifi, tapi saya pakai mode data ya. Dan itu bisa kan dipakai. Nah, kalau saya mau pakai wifi yang lain, contohnya di sini ada wifi. Ini wifi ID, saya nggak tahu passwordnya. Nah, passwordnya itu aja. Nah, ini gitu caranya, mudah banget. Nah, itu untuk cara pertama ya. Sekarang saya akan praktekkan cara kedua yang langsung connect ke wifi. Nah, ini sudah saya reset, yang di sini tadi sudah saya hapus dan ini CCTV-nya akan saya reset untuk trik atau koneksi berikutnya. Nah, dia masih access point detailing. Intinya satu sih, kenapa kok banyak yang gagal? Terlalu jauh dengan modem, gitu aja. Apalagi pakai wifi-nya tetangga yang jaraknya itu bisa berapa meter itu ya, 10 meter, nggak bisa. Access point ready, kemudian kita terserah mau sini atau sini bisa, sini aja. Kemudian kita pakai wifi smart kamera, ini juga ini ya.
Kalau offline pakai ini, kalau online langsung pakai ini. Kita klik wifi smart kamera, kemudian sini pakai hotspot connection, kemudian kita klik ininya, ini sambungkan, kita nyambungkan ke sini dulu ya. Nah, setelah tersambung ke situ, baru kita ke wifi-nya yang akan kita sambungkan. Ini password wifi, kemudian kita confirm dan kita tunggu. Nah, di sini itu ada melungker, kita tunggu aja sampai wifi-nya nanti keluar, kemudian kita klik sambungkan ya. Nah, ini udah keluar ya. Ini klik on Jamanda, kemudian kita sambungkan. Nah, dia sudah WiFi connected, langsung cepet banget. Nah, ini masih nunggu sebentar. Nah, ini udah bisa. Kemudian kita pilih aja namanya. Contoh home, kemudian kita finish. Nah, ini sudah internet online. Kita bisa pertama kali ketika membuka seperti ini ya, kita akan set password dulu. Kita set password. Passwordnya ini password untuk CCTV ya, bukan untuk tadi akun. Nah, jangan lupa passwordnya huruf besar, harus ada angkanya juga. Kemudian kita confirm. Setelah itu wifi sudah bisa kita pakai ya. Nah, ini cara begitu. Kemudian kita bisa fitur stalking. Pertama kita harus izinkan. Kita bisa ngomong, suara kita ke sana, kita bisa record dan sebagainya. Nah, untuk melihat hasil rekaman dari mana? Kita ini ya, reply-nya ada ini. Klik di reply. Nah, di sini nanti kalau sudah ada rekaman ini, nah itu tutup rekam dia, udah ada. Ini yang warna ini rekam dia. Nah, dia ngerekam otomatis. Kalau dia nyala, dia otomatis ngerekam ya. Jadi sudah ada itu rekamannya tadi. Nah, itu untuk koneksinya ya. Ya cuman ada itu sih sebenarnya koneksinya. Kemudian akan saya kasih tahu lagi, yaitu CCTV ini bisa mengikuti orang ya, bisa mengikuti. Jadi kalau dia ngerekam di sini kita gerak itu dia akan mengikuti, itu ada caranya. Nah, caranya itu gini, kita play dulu ya. Setelah kita play, ini kan ada more nih. Kita klik di more. Nah, ini di sini invention itu untuk membalikkan gambar. Preset PTS ini kalau kita sudut sana kita kunci, nanti belok ke sini dia akan kembali otomatis. Nah, motion tracking ini kalau kita aktifkan ya, dia akan ngikutin loh. Dia akan ngikutin kalau dia ngerekam di sini gitu, terus di sini ada gerakan gitu. Dia akan ngikutin kalau ada orang jalan gitu, akan ngikutin ya. Cuman kalau cuma tangan nggak bisa. Kalau ada, nah ini lihat, dia otomatis naik sendiri, dia otomatis kemana. Nah, dia akan ngikutin sendiri dan merekam ya. Itu motion tracking. Nah, itu pertama. Kemudian di setting sini bagi yang memakai memori ya. Kalau yang terbaru ini sudah loop kok memorinya. Nah, ini recording setting. Nah, ini kalian bisa melihat sudah berapa persen terpakai dari memorinya. Kita bisa format melalui ini ya, kita bisa format. Kemudian kita rekornya gini. Ini record audionya direkod, juga eventnya direkod, continuous recording ini untuk merekam terus-terusan ya. Nah, itu nggak ada lagi yang lain ya, cuman itu aja. Nah, kalau mau menambahkan lagi itu sama caranya. Contohnya ini wifi 1, nanti ada wifi 2. Caranya sama, kita klik plus, kemudian pakai scan atau pakai add kamera, sama kan? Ini atau ini kalau kita offline, kalau ini kita langsung online, itu langsung sama. Nanti tampilannya akan di bawahnya. Dan ketika kita play gini, nanti akan ada tampilan 1, 2, 3, 4 atau samping begini bisa. Sama-sama bisa ngeplay semua kalau kita sentuh seperti ini. Itu untuk multi ya. Jadi sekian dulu itu informasi dari saya. Tadi ada yang tanya dan daripada saya jawab satu persatu, mending saya buatkan tutorialnya. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.